Plot. Nah, ini ada ini kita pakai inputan data yang tadi dicontohkan di kelompoknya Mbak Lala, kelompok pertama, karena itu yang paling sering. Walaupun sebenarnya ada beberapa cara juga, ada yang menggunakan ranking, ada yang per responden itu dimasukin satu-satu, ada banyak, tapi ini salah satu contohnya, yang paling simple menurut saya ya. Kalian bisa jumlahkan itu di Excel, lalu dipindah ke sini. Ini adalah skor untuk pemiripan brand A dan brand B. Ini skor brand A dan brand C. Ini A dan D, A dan E. Ini sama ini, atas sama bawah ini, segitiga atas, segitiga bawah ini, harusnya pencerminan, harus sama. Nggak boleh beda. Kayak gitu. Ini di-analyze, di-scale, terus yang proc scale. Sebenarnya ada dua, ada all scale, ada proc scale. All scale ini metode yang lama, tapi kalau kalian pakai all scale, kalian bisa ketemu R-square-nya berapa. Tapi nggak ada gambar petanya, adanya cuma koordinat XY-nya. Terus kalian harus gambar sendiri. Kalau di proc scale, kelebihannya, dia metode yang lebih baru, kelebihannya itu ada adjusted stress-nya, adjusted stress. Jadi kan tadi kalau di kelompoknya Mas Sulaiman sudah dijelaskan ya, bahwa ada dua indikator untuk melihat seberapa valid atau seberapa tepat sih kata persepsi ini menggambarkan, itu ada pakai R-square sama adjusted, sama stress, nilai stres. Nah, di metode yang proc scale ini, dia udah ada adjusted stress-nya, jadi dinormalisasi gitu. Jadinya lebih akurat, makanya kita prefer pakai yang proc scale. Nah, ini karena bentuknya matriks, jadi kita pakainya matriks. Nah, ini proximities-nya, brand A sampai brand E dimasukkan. Modelnya, ini kan skalanya rasio. Karena kita ada dua segitiga, atas bawah kalian masukkan, kalian bisa pakai lower, upper, full, nggak masalah. Kalau misalnya cuma segitiga atas yang kalian masukkan, kalian harus pakai upper triangular matrix. Tapi kalau segitiga bawah aja yang kalian masukkan, kalian harus pakai lower triangular matrix. Kalau atas bawah kalian masukkan, kalian bisa tiga-tiganya. Nah, proximities-nya bisa dissimilarities, bisa similarities. Kalau misalnya dissimilarities, kalian bisa pakai skala rasio, interval, ordinal. Tapi kalau similarities, kalau skala kalian itu interval atau ordinal, kalian cuma bisa pakai similarities, kayak gitu. Tapi kalau Likert sih harusnya ordinal ya. Terserah kalian bisa coba baik pakai dissimilarities atau similarities. Kita coba pakai dissimilarities. Nah, dimensinya kita coba dimensi 1 dimensi sampai 3 dimensi. Tapi sebenarnya bisa di-set sih sampai 5 dimensi, sekian dimensi. Let's say 4 dimensi lah, nggak apa-apa. Terus restriction-nya nggak usah. Option nggak usah. Udah dari sananya. Nah, ini stress sama common space-nya kalian centang biar kita tahu stresnya itu berapa nilai stresnya. Kalau common space itu peta perseptualnya. Kalau nggak dicentang, nggak akan muncul petanya. Ini yang dicentang ada distance, common space koordinat. Jadi koordinat di petanya. Distance ini jarak antar titiknya. Yang dua ini bisa kalian centang, bisa enggak, bebas. Tapi yang dua ini wajib kalian centang ya, biar kalian tahu jaraknya antar titik. Terus udah di oke. Nanti muncul. Nah, ini yang saya bilang ada normalisasi stres yang menjadikan metode proc scale ini lebih dipilih gitu daripada metode yang all scale yang lama. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Sebenarnya kita lihat dari sini dulu, normalize raw stress. Ternyata yang paling curang, apa ya istilahnya, elbow
sudut siku lah. Itu, pokoknya bahasa Indonesia sudut siku. Yang paling curam itu adalah ketika dari titik satu dimensi ke 2 dimensi. Maka bisa disimpulkan bahwa 2 dimensi ini yang paling optimal. Kalau misalnya elbow-nya itu, sikunya itu paling curam ada di 2 atau 3, maka sebenarnya 3 dimensi itu yang lebih optimal. Kayak gitu. Jadi ini udah ketahuan ya. Dari sini udah ketahuan bahwa 2 dimensi peta dengan 2 dimensi itu paling optimal dari nilai stresnya dibandingkan cuma 1 dimensi atau kelebihan 3 dimensi atau 4 dimensi kayak gitu. Nah, nilai stresnya berapa? Ini kok cuma ada 1 dimensi ya? Oh ini nih nilai stresnya kalau nggak ada. Nanti aja deh nilai stresnya. Nah ini peta kalau 2 dimensi. Ternyata petanya kayak gini. Titik A ada di sini, titik B ada di sini, titik C di sini, titik D di sini, titik E. Nggak tahu ini kenapa kok jadi 0. Bu, Kayak ini belum gitu-gitu. di-share screen kayaknya. Hah? Ini Oh, tampilannya SPSS yang data tadi. oh astaga, sorry. Ini ya. Nah, pertama yang kalian lihat ini dulu ya, yang tadi saya bilang elbow, sudut sikunya. Ternyata paling curam itu di titik 2 ini. Maka bisa dibilang 2 dimensi itu lebih optimal untuk menggambarkan peta persepsi dibandingkan 1 dimensi atau 3 dimensi. Sebenarnya menggambar peta persepsi kalian bebas berapapun dimensinya. Cuman ya rata-rata pada 2 dimensi kayak gitu. Ini yang saya bilang metode proc scale itu lebih dilihat gitu karena ada normalize raw stress-nya, ada adjusted-nya di normalisasi. Ini petanya 2 dimensi. Kalau di 2 dimensi. Nah, menentukan dimensi-dimensi 1, dimensi 2, sumbu X, sumbu Y-nya ini yang apa ya? Butuh ya melihat pasar lagi karena ini subjektivitas gitu. Ini bentuknya. Ternyata titik brand A itu di sini, brand B di sini, brand C di sini, brand D di sini, brand E di sini kayak gitu. Jaraknya coba ini saya analyze lagi tapi restriction bukan nih. Modelnya saya ganti minimum 2, maksimumnya 2. Karena kita udah ketemu dimensi yang optimal 2 kan. Dengan dimensi optimum 2 didapatkan nilai stresnya itu 0,03625. Cukup kecil ya. Tapi di sini nggak ada R square-nya, sayang sekali. Kalau kalian lihat, kalau kalian ingin cari R square harus pakai yang all scale. Cuman yang all scale itu tidak ada normalisasi nilai stres, nggak ada adjusted-nya. Nah ini distance-nya. Jadi jarak antara titik A dan titik B itu ternyata 1,026. Jarak antara titik B dan titik C itu sekian. Jarak antara titik A dan C. Gitu. Ini siapa yang bertanya? Saya nggak bisa lihat kolom chat. Nggak tahu, nggak muncul. Ini gambarnya, peta persepsinya. Gitu. Ini koordinatnya ya, final koordinatnya, sumbu X, sumbu Y-nya. Saya nggak paham bukan old scale, all scale. Jadi ini Matt. Kalau kalian lihat di sini, analyze scale itu ada yang proc scale, ada yang all scale. Nah, kita pakai yang proc scale karena ini metode yang terbaru. Kalau all scale itu yang lebih lama. Yang saya bilang ada R square-nya. R square itu apa? R square itu nilai R square dan stres sih yang menilai ketepatan penggambaran peta persepsi. Semakin besar R square mendekati 1, itu semakin bagus. Semakin dia mendekati, peta persepsinya ini mendekati peta sebenarnya gitu loh. Kalau nilai stres ya semakin kecil semakin baik. Yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mas Sulaiman, kalau memperhatikan. Sudah dijelaskan oleh Mas Sulaiman juga, gitu. Kalau di metode all scale akan keluar, tapi
nggak dinormalisasi si stresnya gitu. Dengan normalisasi itu apa ya? Normalisasi itu membandingkan antar algoritma yang membandingkan antar titik gitu loh. Sulit sih dijelaskan karena terlalu matematis. Mungkin Pak Abduh lebih paham. Dia ada pembobotan dan lain sebagainya. Itu sih. Ini akan keluar di UTS. Jadi UTS-nya kalian masih ingat kan produk yang kalian pilih di tugas pertama? Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab terkait produknya. Ada beberapa responden yang harus kalian cari datanya. Dan waktunya adalah 1 minggu. Jadi kita UTS kan hari Rabu kan. Hari Rabu akan saya keluarkan soalnya dalam bentuk assignment di mana namanya e-learning. Nanti di hari Selasa minggu depannya jam 23.59 maksimal harus kalian kumpulkan dalam bentuk ya PDF. Dikerjakan individu, kan tiap anak beda-beda kan produk yang sudah diambil. Oh, ini produk yang awal kemarin, awal sendiri Ya, kita milih itu ya? iya yang di tugas 1. Oh iya, iya. Masih inget kan? Nanti saya share lagi deh. Iya, Bu. Nanti saya share lagi di grup produk yang sudah dipilih. Jadi seminggu ya ujiannya. Kan produknya berbeda. Nah, itu kalau diskusi bisa nggak, Bu? Usahakan mengerjakan sendiri ya dari ini, dari yang sudah kalian pelajari. Sebenarnya diskusi atau enggak kan saya nggak bisa lihat ya. Kalau saya sih prefer kita belajar integritas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sebenarnya ada satu materi lagi, tapi akan saya berikan dalam bentuk video, yaitu tentang Quality Function Deployment. Nanti ujiannya sampai materi Quality Function Deployment ini. Dan buat angkatan 2018, si Quality Function Deployment ini akan dipraktekkan di modul setelah UTS di praktikum OMPI-nya. Oke, nggak ada tugas, kalian persiapan untuk ujian aja. Takutnya ngerjain tugas nanti ketumpuk sama ujian juga kan. Kalian persiapkan untuk UTS-UTS-nya juga. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan dan lain sebagainya. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatan, semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, video yang ini nanti akan saya upload barengan sama yang video materi QF di minggu ke-7. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.